Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Takanomi Mihawk adalah orang yang menyandang gelar sebagai pendekar pedang nomor 1 saat ini. Dia pun menjadi tujuan bagi Roronoa Zoro yang mengincar gelar tersebut. Pertemuan pertama Mihawk dan Zoro terjadi pada Arc Barati. Saat itu Mihawk adalah orang yang menghancurkan armada kapal Dawn Creek. Tanpa basa-basi, setelah melihat Mihawk, Zoro langsung menantang pendekar terhebat itu. Namun hasilnya jauh di luar perkiraan Zoro. Pendekar pedang jebolan Dojo Shimotsuki itu dikalahkan hanya dengan pisau kecil. Padahal Zoro sudah bertarung serius menggunakan 3 pedangnya. Ini adalah kekalahan telak yang membuat Zoro berjanji kepada Luffy untuk tidak pernah kalah lagi. Kemudian ketika time skip, Zoro yang terluka parah karena menanggung luka-luka Luffy di Thriller Bark diterbangkan oleh Kuma hingga sampai ke kastil Mihawk di Pulau Kuraigana. Nah, di sini secara tidak terduga Zoro membuang harga dirinya, lalu memohon kepada Mihawk untuk menjadi gurunya. Semua itu dilakukan Zoro demi Luffy. Tetapi walaupun sudah terbentuk hubungan guru dan murid, tujuan Zoro untuk melampaui Mihawk belumlah padam. Suatu saat sepertinya dia tetap akan menantang Mihawk untuk memperebutkan gelar pendekar pedang nomor 1. Karena itu adalah cita-cita dan juga janjinya kepada teman masa kecilnya, yaitu Kuina. Nah, untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 dan mengalahkan Mihawk, tentu Babang Zoro membutuhkan beberapa hal. Dan mari kita cari tahu apa aja itu dalam video ini. Yang pertama adalah pedang-pedang yang tangguh, yang secara spesifik bisa sudah menjadi pedang Kokuto atau pedang hitam. Menurut Gyukimaru, pedang Kokuto adalah pedang yang sudah mencapai kekuatan penuhnya dan bisa dikatakan sudah berevolusi menjadi warna hitam. Contoh dari pedang hitam yang jelas sudah diceritakan adalah Susui yang mencapai warna hitamnya di tangan samurai legendaris Shimotsuki Ryuma. Lalu jika kita perhatikan, pedang Yoru milik Mihawk itu juga berwarna hitam. Tapi entah pedang itu menghitam di tangan Mihawk ataukah bukan, hal itu belum terkonfirmasi. Lalu Yoru sendiri ternyata ada pada level Saijo Owazamono atau 12 pedang terbaik. Tingkatan itu lebih tinggi dari semua pedang-pedang yang pernah digunakan oleh Zoro dari awal hingga saat ini. Dan pedang-pedang Zoro hingga chapter 1037 yang lalu adalah Enma, Wado Ichimonji, dan Sandai Kitetsu. Enma dan Wado Ichimonji berada pada level Owazamono atau 21 pedang kuat. Lalu pedang Sandai Kitetsu hanya berada pada level Wazamono atau 50 pedang terkenal saja alias Meito. Nah, pedang-pedang Zoro saat ini memang masih di bawah Mihawk. Tapi jika Zoro bisa merubah ketiga pedangnya menjadi pedang Kokuto atau pedang hitam, tentu akan menjadi lebih kuat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan pendekar nomor 1 tersebut. Jadi hal pertama yang harus dilakukan Zoro untuk bisa mengalahkan Mihawk adalah menghitamkan pedang-pedangnya. Lanjut pada hal kedua, ini berkaitan dengan kekuatan Zoro secara pribadi, bukan tentang pedangnya. Pada pertempuran Onigashima ini, Zoro harus berhadapan dengan King yang ternyata memiliki pertahanan super tangguh dengan kemampuan apinya. Zoro pun dibuat kocar-kacir hingga hampir tumbang di tangan King. Beruntung saat itu pedang Enma membantu dengan cara menarik dan menguras haki Zoro, hingga Zoro pun bisa merasakan kebangkitan Hausoku hakinya. Ya, sebelumnya Zoro memang pernah menggunakan Hausoku Haki untuk memberikan luka permanen di tubuh Kaido. Tetapi ketika itu Zoro belum menyadari Hausoku Hakinya, dan bahkan dia langsung tumbang setelah menggunakan serangan terakhirnya. Dan ketika bertarung dengan King inilah Zoro baru berhasil merasakan dan menggunakan Hausoku Hakinya dengan baik, bahkan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu digunakan pada sebuah senjata untuk bertarung secara langsung. Jadi bukan hanya pancaran haki yang bisa menjatuhkan orang-orang lemah saja. Akhirnya dengan lapisan Hausoku Haki, pedang-pedang Zoro jadi mengeluarkan aura yang mengerikan. Dan dengan kekuatan itu, Zoro berhasil mengalahkan serangan naga api King
sekaligus meng-KO komandan pertama Kaido itu. Nah, Hosoku Haki adalah kemampuan yang sangat langka. Ya, walaupun setelah time skip sudah banyak penggunanya, tapi mereka yang punya Hosoku Haki memang adalah orang-orang pilihan dan bukan orang ecek-ecek. Nah, tentu dengan Hosoku Haki ini Zoro bisa meningkatkan serangannya, bahkan bisa seperti serangan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Lalu untuk Mihawk sendiri belum ada konfirmasi ya bahwa dia memiliki Hosoku Haki. Tentu Hosoku Haki Zoro akan menjadi modal awal yang bagus jika akan menantang Mihawk lagi nantinya. Dan jika dicermati lagi, kekuatan terhebat saat ini memanglah Hosoku Haki pada level expert yang bisa digunakan untuk pertarungan langsung. Ya, hal itu bisa dilihat dari pertarungan Roger versus Shirohige di masa lalu yang bisa membuat sebuah pertarungan yang dahsyat. Lalu pada kasus Luffy versus Kaido pun kehebatan Hosoku Haki bisa terlihat jelas. Bahkan Luffy bisa mengimbangi Kaido dengan modal Hosoku Haki. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sih bahwa nantinya Mihawk juga akan dikonfirmasi punya Hosoku Haki. Karena sosok Mihawk ini benar-benar sangat misterius dan dia adalah pendekar pedang nomor 1 saat ini. Terlebih lagi, Mihawk juga belum pernah diperlihatkan bertarung dengan serius secara habis-habisan melawan musuh yang tangguh. Di Marineford pun dia terlihat cukup santai. Oke, lanjut pada hal ketiga, dan itu adalah mengenai teknik berpedang. Mihawk adalah pengguna 1 pedang, sedangkan Zoro adalah pengguna 3 pedang. Tentu ada perbedaan yang cukup besar dari kedua teknik itu. Tapi di sini Mimin gak mau bilang jika jumlah pedang mempengaruhi skill berpedangnya. Tidak, bukan itu ya. Yang Mimin maksudkan adalah sedikit banyak Zoro sudah bisa tahu teknik dan gaya berpedang Mihawk. Dan hal itu mungkin bisa menjadi sebuah acuan ketika bertarung lagi melawan Mihawk. Pada proses latihan Zoro di Pulau Kuraigana, Zoro melawan para babon yang menggunakan berbagai macam senjata. Menurut Mihawk, para babon itu belajar dari manusia hingga bisa bertarung seperti itu. Lalu pada versi animenya kita bisa melihat bahwa ada seekor babon besar yang juga membawa pedang besar seperti milik Mihawk. Ya, walaupun di versi manganya babon itu tidak ada. Menurut Mihawk, babon yang paling besar itu sudah mempelajari teknik berpedangnya. Pertarungan melawan para babon ini berjalan berat, tapi akhirnya bisa dimenangkan oleh Zoro. Jadi kesimpulannya dibutuhkan 3 hal bagi Zoro untuk bisa mengalahkan Mihawk. Pertama, pedang yang menghitam. Kedua, Hosoku Haki. Dan ketiga, mempelajari teknik Mihawk. Ya, sampai di sini aja pembahasan dalam video ini. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Silahkan tulis pada kolom komentar ya. Mimin Komuno Anim, terima kasih.